Model uang kertas pertama tuh ditemuinnya tuh di Cina di sekitar abad ke-11. Later, during the Roman Empire, salt was also used as a currency. Walaupun dia nih cuma kertas doang, nggak langka, tapi karena kita sepakat dia punya nilai, akhirnya kertas ini jadi uang berharga deh. Kita bahas sejarah kebudayaan manusia lagi. Ya, kalau lu ingat, waktu itu kita kan udah sempat ngebahas gimana ceritanya manusia bisa ketagihan kopi kan? Atau kita juga pernah ngebahas sejarah kalender. Ide Felix Xiao Al-Mukarramah tuh kalau yang kalender tuh. Nah, buat sekarang gue mau bahas salah satu inovasi paling penting yang pernah ditemuin manusia. Dan saking pentingnya nih, penemuan ini tuh bener-bener ngaruh banget ke evolusi sistem sosial manusia. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas uang. Gimana manusia nemuin alat transaksi ini? Apalagi sekarang kan selain duit fisik, kayak koin sama uang kertas, sekarang kita juga kan udah bisa ngelakuin transaksi pakai duit digital ya. Udah nggak harus nyimpen duit cash di dompet lagi. Bahkan di era kita tuh sampai ada salah satu gebrakan besar perkembangan uang loh, yang namanya cryptocurrency. Duit yang bukan sekedar digital, tapi juga nggak bisa dikontrol sama pihak tertentu. Tapi emang gimana sih awalnya manusia bisa ngembangin uang? Dan seberapa jauh perbedaan cara manusia ngelakuin transaksi ekonomi zaman dulu sama zaman sekarang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas perjalanan manusia dalam mengembangkan uang di Learning by Googling. Ini sebelum kita ngebahas sejarah uangnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa uang tuh jadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah peradaban manusia. Ya, kalau lu inget pelajaran IPS atau sosiologi di sekolah dulu, di situ kan disebut ya, manusia tuh emang dikenal sebagai makhluk sosial kan? Artinya manusia tuh emang punya kecenderungan buat hidup berkelompok dan berinteraksi sama manusia lain. Dan salah satu interaksinya di sini ya dalam hal bertukar komoditas, dalam hal bertukar barang, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misal nih, lu hidup sehari-hari jadi nelayan di pesisir misalnya. Tiap hari kerjaan lu nyari ikan terus. Nah, walaupun kerjaan lu nelayan, tapi buat makan ikan lu tetap kan butuh barang-barang lain. Kayak wadah buat masaknya, bahan atau bumbu makanannya, kayu bakarnya, ya banyak lah. Dan ini butuh segini banyak baru buat satu hal nih, cuma buat makan doang. Buat kebutuhan lain, kayak pakaian atau bikin tempat tinggal, pastinya kita juga butuh bantuan dari orang lain dong. Dan namanya interaksi sosial, pastinya nggak ada pihak yang mau rugi di sini. Ya, ketika kita bertukar komoditas pengennya sama-sama untung kan. Dan akhirnya dari sinilah transaksi ekonomi lahir. Manusia mulai saling bertukar nilai baik dalam bentuk barang maupun jasa. Cuma nih, walaupun transaksi ekonomi udah lama banget terjadi, tapi penemuan uang sebagai alat tukar tuh bisa dibilang masih baru loh. Jauh sebelum uang ditemukan, manusia kalau butuh apa-apa ya mereka harus nukerin barang yang mereka punya buat dapetin barang yang mereka butuh. Ini pelajaran SD nih ya, harusnya ya, barter. Iya, jadi sebelum ada uang, manusia tuh harus ngelakuin barter, harus melakukan tukar-menukar barang. Misal nih, contoh kita sama-sama mau makan. Lu punya beras, gua punya ikan. Ya udah kita tukeran tuh, kita barter tuh. Sebagian beras lu ditukar sama sebagian ikan gua. Nah, kalau menurut Investopedia, aktivitas barter tuh seenggaknya tuh udah dilakukan manusia sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Berdasarkan catatan yang ditemuin di Mesopotamia. Tapi ya walaupun gitu, sangat mungkin aktivitas barter tuh sebenarnya tuh udah dilakuin manusia tuh jauh sebelum itu. Soalnya yang 6000 sebelum Masehi itu kan yang ada catatannya kan. Sebelum itu mungkin aja udah dilakuin tapi nggak pernah tercatat. Centuries ago, there was no money. So how did people buy and sell? It all started with the barter system. Dan kalau kita ngomongin barter ini, kedengerannya tuh ini tuh kayak adil ya, kayak simple, kayak win-win solution gitu sekilas. Tapi ternyata sebenarnya enggak loh. Barter tuh nggak sesimpel itu loh. Malah sebenarnya ribet banget. Kenapa ribet? Jadi gini, ketika ada transaksi barter, itu seenggaknya tuh ada dua masalah utama tuh. Pertama, masalah kebetulan ganda akan keinginan. Atau bahasa kerennya, double coincidence of wants. Jadi simpelnya, waktu gue pengen ngelakuin barter, gue harus nemu orang yang punya barang yang gue mau dong. Dan orang itu juga harus mau sama barang yang gue punya. Misalnya nih, contohnya nih, gue peternak sapi dan gue butuh pisau. Nah, berarti kan gue kan harus nyari pandai besi yang lagi pengen makan daging sapi dong, biar bisa ditukar sama sapinya gue.
Nah, masalahnya kalau sekalinya gue nemu pandai besi tapi ternyata dia vegan gimana? Jelas nggak bisa barter dong kita. Nah, di barter, hal-hal kayak gini tuh bakal terus terjadi ketika kita butuh sesuatu. Nyari yang cocoknya tuh susah banget. Kebayangkan ini kan ribetnya kan? Bener-bener ketika kita butuh sesuatu, kita harus nyari orang yang butuh barang yang kita punya. Belum lagi kalau barang yang kita punya ternyata nggak dibutuh-butuhin amat sama orang. Makin ribet deh, udah deh. Terus masalah yang kedua adalah masalah nilai dan pembagiannya. Misalnya contoh nih, gua peternak kambing dan gua lagi nyari sayur. Anggaplah bayam misalnya. Nah, yang namanya bayam tuh kan nggak bisa disimpan lama ya. Jadi ya paling gue butuhnya tuh seikat, 2 ikat doang. Nggak butuh banyak. Dan sebagai peternak kambing yang bisa gue tawarin ya pastinya kambing dong. Tapi terus nggak mungkin kan gue nuker 1 ekor kambing sama 1 ikat bayam doang. Rugi dong. Nah, karena barter lama-lama dirasa ribet, akhirnya manusia mulai mikir keras nih. Mereka mulai butuh alat tukar yang lebih ideal, lebih gampang dibawa, dan pastinya semua orang nganggep benda ini berharga. Mikir-mikir-mikir, akhirnya lahir tuh uang komoditas. Atau simpelnya benda yang dianggap berharga sama semua orang dan bisa dipakai buat alat tukar, bisa dipakai buat beli barang yang kita butuhkan. Nah, tapi uang komoditas tuh bentuknya tuh belum koin dan kertas kayak sekarang ya, belum. Uang komoditas tuh bentuknya tuh lebih beragam, tergantung lu tinggal di mana. Salah satu uang komoditas yang paling populer tuh ini nih, kerang kauri. Jadi di banyak wilayah Afrika dan Asia, kerang kecil ini tuh jadi uang komoditas karena bentuknya yang kecil, awet, susah dipalsukan, dan lumayan langka. Jadi di banyak wilayah waktu itu kalau kita belanja segala macam tuh bayarnya ya pakai kerang ini. Atau contoh lain uang komoditas tuh ini, garam. Ya kan dulu kan garam tuh dianggap sebagai komoditas berharga kan, makanya banyak peradaban zaman dulu tuh pakai garam buat jadi alat tukar. Kayak misalnya di Yunani sama Romawi kuno. Kayak di Yunani misalnya, itu di sana pedagang budak tuh mereka tuh pakai garam buat beli budak. Bahkan saking berharganya garamnya, kalau budaknya tuh dirasa kurang berkualitas, mereka nggak akan mau tuh nuker garam sama budak itu. Jadi waktu itu budak manusia itu dianggap nggak lebih berharga daripada garam. Kalau budaknya jelek, nggak berkualitas, mereka nggak mau tuh nuker garam mereka. Nggak worth it, sayang garam gua. Terus kalau di Roma, para legiun Romawi, mereka tuh bakal digajinya tuh pakai garam sebagai bayaran atas jasa mereka, atau istilah Romawinya tuh salarium. Dan kata salarium inilah yang jadi cikal bakal kata salary atau gaji. Oh, dari situ ternyata. Atau contoh lagi deh, satu lagi deh yang dari Indonesia nih. Jadi di Alor, NTT, orang-orang sana tuh mereka tuh punya satu komoditas yang dianggap berharga banget. Namanya moko. Moko ini tuh kayak semacam nekara perunggu gitu. Gendang perunggu yang ukurannya kecil. Nah, selain dianggap sakral, moko ini juga tuh dipakai sama orang Alor sebagai alat transaksi. Bahkan ada cerita dulu orang-orang Eropa tuh mereka tuh sempat dibikin bingung waktu pengen berdagang sama orang-orang Alor. Loh. Kok bayarnya pakai beginian nih? Ini apa nih? Kok perunggu-perunggu gini? Oh, ini namanya moko. Dan setelah mereka tahu kalau orang Alor punya alat transaksi yang unik, si moko tadi, akhirnya dari situ orang-orang Eropa mereka pada bikin moko versi mereka sendiri. Demi bisa bertransaksi sama orang Alor. Nah, tapi gara-gara ini si mokonya ini jadi banyak kan. Semua pihak punya moko kan. Dan waktu jumlah moko di masyarakat membludak, akhirnya terjadi deh tuh inflasi moko yang bikin Belanda jadi pusing. Yang akhirnya ngebikin mereka bikin kebijakan baru buat ngebatasin moko. Later, during the Roman Empire, salt was also used as a currency. Special salt rations or payments were given to the early Roman soldiers, and they were known as salarium argentum. Nah, buat konsep uang modern bisa dibilang muncul dan berkembangnya tuh di peradaban Mesopotamia. Kalau menurut The Conversation, sekitar 5.000 tahun lalu di Mesopotamia tuh dikembangin sebuah satuan mata uang yang namanya shekel. Nah, tapi sebenarnya awalnya kata shekel ini tuh nggak merujuk ke mata uang, tapi lebih ke satuan pengukuran, kayak buat berat, volume, sama luas area. Tapi terus dalam perkembangannya, penggunaan kata shekel akhirnya juga dipakai buat menghitung komoditas standar, kayak perak misalnya. Yang akhirnya kemudian berevolusi jadi satuan mata uang. Akhirnya orang kalau nanya harga, kalau bayar apa-apa nanya jadi kayak, ini berapa shekel nih, jadi gitu akhirnya.
Oh iya, terus selain uang, orang-orang Mesopotamia juga mereka tuh terkenal sebagai bangsa yang punya sistem pencatatan keuangan pertama loh. Ya, kalau mungkin lu inget di video kita yang ngebahas kalender, di situ kan kita ada ngebahas ya kalau orang Mesopotamia tuh mereka tuh punya sistem hitungan seksagesimal. Nah, tapi sebenarnya selain sistem seksagesimal, mereka juga tuh punya banyak sistem hitungan lain buat menghitung berbagai jenis barang. Termasuk ngitung komoditas kayak bahan makanan dan binatang ternak. Nah, karena udah punya sistem hitungan yang kompleks, akhirnya mereka jadi bisa deh ngembangin sistem pencatatan yang rapi, termasuk pencatatan keuangan atau akuntansi. Bahkan catatan-catatan yang ditulis di tablet tanah liat ini juga tuh kadang-kadang tuh berisi transaksi utang loh. Jadi kayak semacam kwitansi utang gitu yang isinya tuh sekian perak harus dibayarkan kepada orang yang menyerahkan tablet ini. Jadi lu kasih tabletnya, nanti yang jaganya ngeliat, oh dia harus dikasih segini, dia punya hak duit segini. Akhirnya dikasih tuh peraknya tuh. Dan kocak ya. Ini loh, bentuk begini loh bisa jadi kwitansi, anjir. Nah, standar shekel Mesopotamia ini kemudian diadopsi nih sama bangsa-bangsa di sekitarnya. Salah satunya kerajaan Lydia yang kalau sekarang tuh ada di wilayah Turki yang ngembangin satuan ini buat bikin uang koin terstandar pertama. Jadi kalau sebelumnya uang komoditas tuh harus ditimbang buat tahu nilainya kan. Nah, kerajaan Lydia dia tuh punya ide buat ngasih jaminan berupa cap di koin. Jadi koin yang dibikin dari emas atau perak ini tuh bakal dikasih cap, di mana itu artinya koin itu udah memenuhi standar berat tertentu. Biasanya sekitar 10 gram tuh. Dan satu koin emas ini juga akhirnya bisa dibagi dalam bentuk koin perak, di mana satu koin emas tuh setara dengan 10 koin perak. Jadi konsep kembalian udah bisa dipakai nih di sini nih. Kayak misalnya kita mau beli barang harganya 3 perak misalnya. Nah, kita punyanya satu koin emas. Nah, itu nggak apa-apa tuh. Kita bayar pakai satu koin emas, kembaliannya 7 koin perak. Udah bisa gitu tuh jadinya tuh. Jadi alat transaksinya tuh nggak perlu ditimbang lagi, nilainya udah jelas, udah sama. Dan jelas ini revolusioner banget dong. Dan ide ini pun kemudian nyebar ke bangsa-bangsa lain lewat transaksi perdagangan. Mereka dagang sama bangsa Lydia, ngelihat alat transaksinya, mereka ikutan make, akhirnya ya udah makin nyebar deh. Dan salah satu penemuan sistem keuangan paling penting lainnya adalah penemuan uang kertas. Kalau menurut Britannica, model uang kertas pertama tuh ditemuinnya tuh di Cina di sekitar abad ke-11 di masa pemerintahan dinasti Song. Dan uang kertas di dinasti Song ini adalah perkembangan dari sistem serupa yang udah ada di dinasti sebelumnya di masa dinasti Tang. Ternyata dari Cina ya awalnya ya, paling tuanya di sana loh. Dan awalnya uang kertas yang dikasih nama Qiaoxi ini tuh dia tuh merupakan surat promes. Surat promes tuh apa? Intinya surat promes ini tuh kayak catatan utang gitu. Catatan yang nunjukin pihak A akan membayar sejumlah uang ke pihak B. Ya mirip-mirip kayak kwitansi utang yang di Mesopotamia tadi lah. Cuma ya paling bedanya kalau yang di Mesopotamia kan dia bentuknya kan tablet tanah liat kan. Nah kalau yang di Cina tuh bentuknya tuh udah kertas. Dan yang ngebedain Qiaoxi sama surat promes di periode sebelumnya adalah adanya denominasi, adanya standar nilai. Jadi Qiaoxi ini, surat-surat promes ini tuh bakal dibikin beragam sesuai nilainya, mirip kayak uang kertas sekarang. Jadi nggak perlu ditulis nominalnya satu-satu tuh, misalnya lu butuh berapa, 200, ditulis 200, nggak usah gitu. Cukup kasih aja Qiaoxi yang sesuai nilai utangnya. Kayak Qiaoxi gambar A misalnya nilainya 100, gambar B 50. Kalau lu butuh 200 ya berarti kasih aja tuh Qiaoxi A tuh. Jadi gitu. Ya mirip-mirip uang sekarang sih ya. Nah, sejauh ini uang yang gue jelasin tadi tuh kan selalu punya nilai yang distandarin sama komoditas berharga ya. Kayak misalnya uang koin Lydia yang didasarin sama nilai emas atau perak. Atau uang kertas Qiaoxi yang nilainya tuh disesuaikan sama koin perunggu yang jadi mata uang umum di Cina waktu itu. Nah, tapi selain itu ada juga nih, uang yang nilainya tuh bukannya ditentukan dari cadangan komoditas berharga kayak emas atau perak, tapi nilainya tuh malah ditentukan dan disepakati sama pemerintah. Namanya tuh uang fiat. Dan contoh uang fiat paling awal tuh pas masa dinasti Yuan di Cina. Jadi waktu itu pemerintahan dinasti Yuan, mereka tuh nerbitin uang kertas yang disebut Qiaochao. Dan nggak kayak Qiaoxi di zaman dinasti Song, yang sebenarnya itu tuh masih surat utang. Kalau Qiaochao di dinasti Yuan tuh dia tuh bener-bener diterbitin sebagai alat tukar. Bener-bener fungsinya tuh ya kayak uang sekarang.
Jadi walaupun Cia-Chou ini bentuknya tuh cuma kertas, tapi karena dianggap berharga dan disepakati punya nilai, diatur juga kan sama pemerintah kan, akhirnya ya kertas ini bisa jadi alat tukar, bisa jadi uang. Atau ya berarti contoh lain uang fiat tuh ya uang modern sekarang, kayak dolar, euro, baht, lira, segala macem, termasuk rupiah. Ya, nilai uang-uang modern sekarang tuh kan ditentuin sama skema pasar ya, yang emang udah disepakati sama semua pihak, sama kayak uang fiat dulu. Dan kenapa sistem uang fiat ini dipakai? Ya ini sesimpel karena pengaturannya tuh emang lebih fleksibel. Jadi walaupun kadang ada yang bilang sistem uang fiat ini tuh konspirasi elit global, karena nilainya ditentuin sama pemerintah, sama kalangan elit, tapi ya di luar bener atau enggaknya itu ya alasannya tuh ya karena sistem ini tuh fleksibel aja. Bisa dipakai di banyak negara. Sekarang kita coba pikir deh, kenapa orang zaman dulu tuh nganggepnya emas, perak, atau bahkan kerang kori itu berharga sampai bisa dijadiin alat transaksi? Kenapa tuh? Nah, ini mungkin di sini lu banyak yang mikir. Ya soalnya itu semua kan barang langka. Oke, benar barang langka. Tapi sebenarnya tuh nggak sesimpel itu. Soalnya nilai sesuatu tuh itu nggak cuma diukur dari kelangkaannya doang loh. Soalnya kalaupun ada sesuatu yang langka nih, tapi menurut kita nggak ada nilainya, ya tetap nggak akan kita anggap berharga. Akhirnya tetap nggak bisa dijadiin alat transaksi. Padahal langka banget tuh. Nah, uang fiat tuh juga gitu. Walaupun dia nih cuma kertas doang, nggak langka, tapi karena kita sepakat dia punya nilai, akhirnya kertas ini jadi uang berharga deh. Makanya akhirnya suplainya juga kan dibatesin. Soalnya kalau sampai kebanyakan, takutnya bisa turun tuh nilainya tuh. Makanya dibatesin buat ngejaga keberhargaannya. En 1311, el emperador chino Taizong declaró ilegal el comercio y el uso del oro y la plata en China, quedando como única moneda de curso legal los billetes de papel. Hacia mediados del siglo XIV, un mar de papel había invadido no solo China, sino también los países limítrofes, y llevó a la ruina a la economía. Los comerciantes y habitantes de China perdieron la confianza en ese dinero, lo que provocó la pérdida total de valor de esos trozos de papel. Oh iya, terus ada satu lagi nih, mata uang yang mirip-mirip sama uang fiat. Nilai materialnya, nilai bahan bakunya tuh biasanya tuh lebih kecil kalau dibandingin sama nominalnya. Dan penggunaan uang ini juga tuh dibatesin di wilayah tertentu doang. Nama uang ini tuh uang token. Salah satu contoh uang token tuh misalnya ini nih. Uang token perkebunan yang dipakai di berbagai perkebunan punyanya penjajah Eropa di wilayah Indonesia. Iya, jadi dulu orang-orang yang kerja di perkebunan, mereka tuh bakal dibayar pakai uang khusus yang cuma berlaku di satu perkebunan tertentu. Dan uang token ini tuh bentuknya tuh macem-macem ya. Ada yang dari kertas, logam murahan, bambu, bahkan sampai yang bentuknya kayak cuma kupon gitu juga ada tuh. Atau kalau masih belum kebayang, kita pakai contoh misalnya uang token tuh kayak ini. Kayak koin-koin yang kita pakai di time zone. Ya dong, kan koin time zone kan cuma bisa dipakai di time zone doang kan. Kalau kita bawa keluar ya nggak bisa dipakai, jadi nggak berharga, nggak bisa dipakai buat apapun. Nah, uang token tuh kayak gitu. Dan sistem uang token ini juga lah yang jadi salah satu alasan yang bikin para pekerja perkebunan zaman dulu tuh jadi kayak terpenjara. Soalnya ya tadi tuh, walaupun mereka digaji, tapi gajinya tuh cuma bisa dipakai di kawasan perkebunan itu doang. Jadi kalau mereka pengen kabur bawa duit misalnya, ya duitnya nggak akan bisa dipakai di luar kan. Atau ya berarti seumur hidup mereka harus kerjanya di perkebunan itu doang. Kalau mau gajinya bisa dipakai. Busuk juga ya. Nah, perkembangan sistem keuangan beberapa tahun terakhir ini juga nih bisa dibilang ngalamin perkembangan yang signifikan. Dan gue yakin lu semua udah ngerasain sendiri lah. Ya kayak contohnya misalnya sekarang kan kita udah nggak asing ya sama yang namanya OVO, GoPay, ShopeePay, PayPal, apalagi ya. Ya banyak lah yang model begitulah, yang biasa disebut e-money atau uang elektronik. Intinya uang ini tuh nggak ada bentuk fisiknya, bentuknya tuh cuma data yang disimpan di server secara digital sama aplikator. Dan biasanya penggunaan uang elektronik ini juga tuh relatif terbatas nih. Misal, cuma bisa dipakai buat transaksi online di aplikasi tertentu. Ya, walaupun sekarang hampir semua hal bisa kita bayar pakai uang elektronik, tapi kan tetap nggak semuanya kan, masih kalah sama uang cash kan. Ya kita jajan cireng di depan SD kan belum bisa pakai OVO kan, belum bisa pakai GoPay kan. Jadi ya simpelnya ini tuh mirip-mirip uang token, tapi digital. Terus ada juga cryptocurrency atau simpelnya kripto. Jadi kalau uang-uang dulu tuh mereka tuh selalu dikontrol sama otoritas pusat, kayak sama pemerintah atau bank sentral. Nah, mata uang kripto mereka tuh pengen ngerombak sistem itu. Dimana bukannya mengandalkan sistem kontrol pusat, mata uang ini tuh justru dijalankan secara desentralisasi lewat sistem bernama blockchain.
Ya intinya ini tuh sistem yang terhubung gitu dari satu komputer ke komputer lain dan nggak ada titik pusatnya. Nah sistem ini tuh dianggap sebagai terobosan baru nih karena uang yang beredar tuh nilainya tuh akan sangat tepat. Atau dalam artian nilainya tuh nggak akan dalam tanda kutip dimanipulasi sama pihak-pihak tertentu. Bener-bener nilainya tuh bakal ngikutin sistem pasar. Kalau permintaan lagi tinggi ya harganya naik. Kalau permintaannya lagi turun ya harganya juga turun. Ya intinya dengan perkembangan teknologi, bentuk-bentuk uang juga tuh jadi ikutan berkembang nih. Uang fiat versi digital lah, koin-koinan di aplikasi lah, ya pokoknya banyak lah. Cuma kalau menurut lu uang model mana nih yang paling oke nih? Silakan komen. Essentially, it's digital money that is bought and sold online. There are no bills or coins, it's not based on another asset like gold, and it doesn't go through traditional financial institutions like banks. Instead, these currencies operate in a completely decentralized system that uses so-called blockchain technology to track transactions. Oke, sekian Lerbengguin kali ini tentang sejarah uang. Ternyata cukup panjang ya sejarahnya ya dan berubah bentuknya juga macam-macam nih. Dan ya sangat mungkin di masa depan nanti bakal ada sistem uang yang nggak pernah terbayang sama kita sama sekali nih. Ya kayak kripto sekarang aja kan orang zaman dulu banget mana ada yang kebayang kan bakal ada kan. Ya kalau merevisi gue udah salah, kalau mau nanya atau mau nambah video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.